warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Yupe Yuliana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai bentuk-bentuk pecahan. Yuk, mari kita saksikan bersama-sama video penjelasannya. Oke anak-anak, sekarang kita bahas materi mengenai bentuk-bentuk pecahan. Yang pertama yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Nah, di sini pecahan campurannya itu dalam bentuk P/Q/R. Nah, maka akan dirubah dengan cara P kali R kemudian ditambahkan Q dan dengan pembilangnya tetap R. Ya, kita lihat contoh soalnya di sini. Nyatakan pecahan 35/4 ke dalam pecahan campuran. Nah, caranya kita buat 35/4 ini ke dalam bentuk pembagian ya. 35 dibagi 4. Nah, 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 35? Yaitu dikali 8. 8 dikali 4 32. Lalu kita kurangi 35 dikurangi 32, sisanya adalah 3. Nah, 3 di sini ini merupakan sisa. Maka 35/4 ini dirubah menjadi pecahan campuran, hasilnya adalah 8, sisanya 3/4. Nah, seperti itu. Kemudian sekarang yang kedua itu sebaliknya. Ubahlah pecahan campuran 25/9 ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, kita pakai cara yang ini ya. 25/9 dirubah menjadi pecahan biasa, yaitu 2 dikali 9 ditambah 5 per, nah penyebutnya tetap ya 9. 2 dikali 9 adalah 18. 18 ditambah 5, 23/9. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal dan sebaliknya. Nah, di sini ada penjelasannya dulu. Suatu pecahan biasa atau campuran akan diubah atau dinyatakan ke dalam bentuk pecahan desimal, maka dapat dilakukan dengan cara mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Nah, dan dapat pula dengan membagi pembilang dengan penyebutnya. Kita lihat contoh soalnya di sini. Ubahlah pecahan 3/4 ke dalam bentuk pecahan desimal. Nah, kita buat di sini dua cara ya. Cara yang pertama, kita buat penyebutnya di sini menjadi per 100 ya. Kita cari pecahan yang senilai dengan penyebutnya per 100. 3/4. Nah, dikali berapa supaya penyebutnya jadi 100? Maka kita tinggal 100 dibagi 4 saja, hasilnya adalah 25. Yang atasnya juga otomatis harus sama dikalikannya, yaitu 25. Kemudian kalikan 3 dikali 25, 75. Nah, jika per 100 artinya dua angka di belakang koma, berarti ini jadi 0,75. Ini cara yang pertama. Sekarang kita pakai cara yang kedua. Cara yang kedua dengan membagi antara pembilang dibagi dengan penyebut. 3/4. Nah, 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 bisa tidak? Tidak bisa kan? Nah, kemudian kita tuliskan di sini 0. 0 dikali 4. Hasilnya adalah 0. Dikurangi 3 dikurangi 0, 3. Nah, ini kan masih tidak bisa. Kita tambahkan 01 di sini. Jangan lupa waktu menambahkan 0 yang pertama di sini, jangan lupa di atasnya harus ditambah koma. Tambah komanya hanya sekali ya, di awal saja. Ketika nanti kalian menambahkan 0 lagi di belakang, itu gak usah ditambah koma lagi. 30 dibagi 4, yang mendekati 4 kali berapa? Kali 7. 7 kali 4 yaitu 28.
30 dikurangi 28, hasilnya 2. Nah, ini masih ada. Kita tambahkan 0, tapi jangan ditambahkan koma lagi di atasnya. Jadi cukup satu kali saja. 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5 dikali 4, 20. 20 dikurangi 20, 0. Jadi 3/4 dirubah ke dalam bentuk desimal, hasilnya adalah 0,75. Nah, lanjut kita ke pertanyaan yang berikutnya. Nyatakan bilangan-bilangan berikut menjadi pecahan biasa atau campuran yang paling sederhana. Kita kerjakan dulu yang nomor 1, 5,82. Nah, kita harus ingat, kalau satu angka di belakang 0, artinya itu penyebutnya 10. Kalau dua angka di belakang 0, artinya penyebutnya 100. Kalau 3 angka di belakang 0, berarti 1000, dan seterusnya ya. Nah, di sini 5,82 ada 2 angka di belakang koma, berarti kita rubah menjadi pecahan biasa, 582/100. Nah, kemudian kita sederhanakan buat pecahan campuran. Nah, 582/100, 500 dibagi 100 itu kan 5. Berarti sisanya 82/100. Nah, ini masih bisa disederhanakan. Kita sederhanakan lagi. 82/100 ini FBB-nya adalah 2. Kita bagi 2. 5-nya tulis lagi. 82 dibagi 2 yaitu 41/50. Nah, ini sudah dalam bentuk sederhana. Lalu yang kedua, 0,16. Ini sama, 2 angka di belakang koma artinya per 100. Jadi kita buat pecahan biasa, 16/100. Nah, 16/100 ini kita bagi FPB-nya yaitu 4. Nah, 16 dibagi 4 adalah 4. 100 dibagi 4 adalah 25. Nah, jadi hasilnya 0,16 itu adalah 4/25. Kemudian yang ketiga, mengubah bentuk pecahan ke bentuk persen atau sebaliknya. Dalam mengubah bentuk pecahan ke bentuk persen dapat dilakukan dengan cara mengubah pecahan semula menjadi pecahan senilai dengan penyebutnya 100. Jika hal itu sulit dikerjakan, maka dapat dilakukan dengan cara mengalihkan pecahan tersebut dengan 100%. Nah, kita coba untuk nomor 1, contoh soalnya. Nyatakan pecahan-pecahan berikut dalam bentuk persen. Nah, untuk yang A, 7/8. Ya, kita buat di sini 7/8-nya menjadi per 100. 8 dikali berapa? Hasilnya jadi 100. Nah, kita kalikan 12,5. Ya, kita kalikan 12,5. Kemudian yang atasnya juga sama, 7 kali 12,5. Nah, kemudian kita hitung 7 kali 12,5. Hasilnya adalah 87,5. Maka 7/8 itu sama dengan 87,5%. Kemudian yang B, 12/5. Sama, kita buat penyebutnya menjadi 100. 5 dikali berapa supaya jadi 100? Yaitu dikali 20. Otomatis pembilangnya juga harus dikali 20. 12 dikalikan 20 hasilnya adalah 240. Maka 12/5 adalah 240%. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini kebalikannya ya. Nyatakan bentuk persen berikut menjadi pecahan biasa atau campuran. Untuk yang A, 32%. Ingat bahwa mengubah persen menjadi pecahan biasa itu dengan penyebutnya harus 100. Maka 32% itu adalah 32/100. Nah, ini kita sederhanakan. 32/100 itu
FPB-nya adalah 4. 32 dibagi 4 yaitu 8. 100 dibagi 4, 25. Lalu yang B-nya 120%. Artinya 120 per 100. Nah, kita bagi FPB-nya. FPB dari 120 atau kita sederhanakan dulu ya. 120 per 100 itu 120 per 100. Nah, ini masih bisa disederhanakan dibagi 20. Jadi 1 per 5. Nah, ini baru dalam bentuk paling sederhana. Satu lagi yaitu mengubah bentuk pecahan ke bentuk per mil atau sebaliknya. Nah, jika persen tadi adalah mengubah dengan penyebutnya menjadi 100, kalau per mil itu penyebutnya adalah kita rubah menjadi per 1000. Nah, ya. Lihat contoh soalnya. Nyatakan pecahan-pecahan berikut dalam bentuk per mil. Untuk yang A, 17 per 20. Nah, berarti kita buat penyebutnya menjadi 1000. 20 dikali berapa hasilnya menjadi 1000, yaitu dikali 50. Nah, ini juga sama, dikali 50. 17 dikali 50 hasilnya adalah 850. Maka ini hasil akhirnya adalah 850 per mil. Kemudian yang B, 3 per 8. Nah, ini juga sama, kita buat per 1000. Nah, 8 dikali berapa yang hasilnya 1000, yaitu dikalikan 125. Otomatis pembilangnya juga sama, kalikan 125. 3 dikalikan 125 hasilnya adalah 375. Maka 3 per 8 sama dengan 375 per mil. Soal berikutnya, ini soal terakhir. Nyatakan bentuk per mil berikut menjadi pecahan biasa atau pecahan campuran. Nah, kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 22,5 per mil. Artinya 22,5 per 1000. Nah, supaya mudah mengalikannya, di sini kan ada koma. Supaya mudah menyederhanakannya, karena di sini bilangannya desimal. Nah, kita kalikan dulu 2. Kita kalikan 2 supaya desimalnya jadi hilang ya, jadi bulat. Nah, 22,5 dikali 2 hasilnya adalah 45. 1000 dikalikan 2 hasilnya adalah 2000. Nah, baru sekarang kita sederhanakan. 45 per 2000, kita cari FPB-nya. FPB-nya yaitu berapa? 5. Nah, FPB-nya adalah 5. Kita bagi di sini. 45 dibagi 5 hasilnya adalah 9. 2000 dibagi 5 hasilnya adalah 400. Nah, jadi hasil akhirnya ini. Kemudian satu lagi yang B, 90 per mil. Itu sama dengan 90 per 1000. Nah, kita bagi FPB-nya 90 dan 1000 yaitu 10. Maka hasilnya adalah 9 per 100. Nah, ini adalah penjelasan dari materi bentuk-bentuk pecahan ya. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari materi bentuk-bentuk pecahan. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.